Puji Tuhan, kembali lagi dengan Yesus Kuatku. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari, sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan saat ini. Kami rindu Tuhan sebentar firman Tuhan yang kami dengar, biarlah itu bekerja dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti dan terlebih lagi Tuhan, kami dapat Tuhan melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berdoa alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan saat ini diberi judul rest area. Kita hampir semua orang pernah menghampirinya. Saya percaya rest area itu adalah tempat peristirahatan, tempat istirahat sejenak. Mungkin ada yang memakan atau meluruskan kaki, bahkan mungkin hanya sekedar minum kopi untuk merasa segar kembali. Di tengah perjalanan yang begitu panjang dan begitu melelahkan, rest area inilah adalah tempat yang paling nyaman untuk setiap kita berhenti sejenak untuk dapat akhirnya nanti melanjutkan perjalanan kembali. Dan pada intinya adalah berhenti itu sangat penting karena ada perjalanan yang harus kita jalani ke depan supaya dapat dalam keadaan yang aman. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan hari ini di dalam Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-23 di situ dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kita lihat dalam hal ini, Yesus merasa perlu untuk sendiri. Kalau kita lihat dari ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa Tuhan Yesus melayani ada begitu banyak orang untuk diberikan makan, yaitu di situ perikopnya dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bahkan setelah itu Yesus menyuruh mereka untuk pulang. Lalu dia juga menyuruh atau memerintahkan para murid-muridnya di ayat yang ke-22 itu untuk naik ke perahu mendahului dia ke seberang. Tetapi Yesus naik ke bukit sendirian. Kenapa? Di sini pertanyaannya adalah kenapa Yesus tidak ajak aja sekalian murid-muridnya? Ya di sini intinya adalah Yesus perlu sendiri, dia pingin sendiri. Waktu Tuhan Yesus ada di bumi ini, ada berapa kali dia menyendiri untuk berdoa. Nah kita lihat di situ bahwa seringkali yang kita butuhkan hanyalah berbicara dengan Tuhan di dalam ketenangan. Karena ada hal-hal yang mungkin terlalu dalam yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Dalam hidup ini seringkali kita merasa lelah. Seringkali kita merasa sudah tidak sanggup lagi. Tetapi pada kenyataannya kita memilih untuk tetap berjalan. Tidak mau berhenti. Entah kenapa, mungkin karena tuntutan atau ada sesuatu hal yang lain, atau bahkan kita takut untuk terlihat lemah di hadapan orang banyak. Dalam hal ini kita melihat bahwa ada timbul pertanyaan. Apakah di situ kita benar-benar kuat atau kita hanya pura-pura kuat? Tidak semua luka harus ditutupi. Dalam kehidupan kita, kita perlu sekali untuk jujur di hadapan diri kita sendiri dan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita mengakuinya bahwa kita lelah, berarti kita memerlukan penolong di dalam kehidupan kita. Di sini kita perlu berhenti. Kita perlu ada jeda dalam kehidupan kita. Tidak harus kita terlihat baik-baik saja di depan semua orang.
Nah padahal dan di saat seperti itu, yang paling kita butuhkan adalah bukan penjelasan yang begitu panjang, yang begitu luas. Tetapi yang kita perlukan saat ini adalah sebuah percakapan yang sederhana bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang mengetahui keberadaan kita. Di hadapan Tuhan kita tidak bisa berpura-pura. Dan Tuhanlah yang akan menolong setiap kita semua. Tuhan yang memiliki jalan keluar. Dia yang paling mengerti kita. Dia yang mau mendengarkan kehidupan kita. Apapun yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkin orang lain tidak akan bisa menolong kita. Dalam hal ini kita memerlukan Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Kita lihat dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Di sini mengisahkan tentang Marta dan Maria. Singkatnya saja saya katakan, Maria memilih yang terbaik, yaitu duduk di kaki Tuhan. Kita punya tempat yang terbaik seperti Maria. Tempat peristirahatan yang terbaik. Tempat jedah yang terbaik seperti Maria, yaitu duduk di kaki Tuhan. Dunia boleh menawarkan sesuatu tempat istirahat yang begitu mewah, begitu besar, semuanya ada di sana. Keperluan kita sepertinya dipenuhi, tetapi itu semua hanya sementara. Tetapi apabila kita seperti Maria duduk di kaki Tuhan, dan di kaki Tuhan itu kita menemukan rumah kita untuk kita kembali kuat, untuk kita kembali lagi berjalan di dalam jalannya Tuhan, khususnya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah setiap kita boleh mengerti bahwa kita memiliki tempat yang terbaik, tempat istirahat yang terbaik, tempat jedah yang terbaik, rest area yang terbaik, yaitu di kaki Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, Dia akan menanggung segala beban kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami merasa kami kuat Tuhan. Tetapi di sisi lain Tuhan, dalam lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan, ada begitu banyak yang harus diperbaiki dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak yang belum selesai, yang harus diperbaiki dalam kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami rindu Engkau adalah tempat yang menjadi tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Kalau dunia ini menawarkan sesuatu hal, tetapi kami percaya semuanya itu hanya sementara. Tapi apabila kami duduk di kaki Tuhan seperti yang Engkau lakukan dahulu Tuhan, mengasingkan diri sendirian bersama dengan Tuhan, kami percaya disitulah tempat di mana kami kembali di-recharge kembali dalam kehidupan kami. Kami perlu dipenuhi kembali. Kami perlu kuat untuk menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjadi tempat yang terbaik dalam kehidupan ini. Biarlah setiap kami yang menyaksikan tayangan ini boleh mengerti dan terus mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam pekerjaan mata pencarian apapun yang mereka lakukan, bahkan pengenalan akan Engkau, biarlah Tuhan yang menolong semuanya. Mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur dan kami terima berkat firman Tuhan ini. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.